Kejadiannya waktu itu pagi aku mempersiapkan diri untuk ke kantor. Tiba-tiba ada satu hal yang membuat hal yang emosional, jadi membuat aku marah. Pada saat marah, aku kerasa kok sebelah dari badan itu kesemutan. Yang mana tuh, Bu? Kanan. Kiri kanan? Oh, kanan. Nah, akhirnya kita memutuskan bawa ke rumah sakit. Lalu? Di rumah sakit ada hal lain gitu membuat saya marah lagi. Tiba-tiba ya menyot si mulut saya katanya ya. Karena aku sendiri nggak sadar kan, ngangkat tangan nggak bisa, lumpuh kaki juga. Selama 1 bulan tuh mungkin waktu dulu itu masih harus diam terus sampai bisa mengangkat tangan baru boleh pulang. Tapi bibir waktu itu udah kembali lagi belum, Bu? Belum. Masih belum. Masih belum. Harus terapi bicara ya. Iya, Sempat tidak bisa bicara juga? Nggak bisa. Waduh, ya ampun. Nah, Nggak bisa. Ibu sempat mengintip atau tahu mungkin kadar kolesterolnya berapa begitu? Kolesterol waktu itu 400, aku tidak merasa bahwa itu hal yang menakutkan. Pusing-pusing dikit, kasih obat pusing. Oh, itu selesai. sebelum terkena stroke, Bu? Iya. Kolesterolnya tinggi, udah ketahuan Iya. satu Mas Boy. Ada hipertensi juga, Pak? Iya, ternyata memang. Berapa sampai berapa waktu setelah mungkin dicek di rumah sakit tensinya? Terakhir yang aku lihat waktu di rumah sakit 220. Cerita ini daripada Ibu Santi ini kalau kita cermati, inilah ya ada pemicunya, yaitu dia lagi emosional, mungkin saat itu tekanan darahnya tinggi, ya. Kemudian juga dengan kolesterol yang tinggi yang sampai 400 itu biasanya mengakibatkan pengentalan darah. Nah, ketika dia terjadi penyumbatan, si ibu ini udah ngerasa kesemutan. Nah, itu biasanya kan karena darah yang kental tersebut Nggak lancar alirannya. Ya, betul. di daerah otak tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi, kesemutan yang dirasakannya. Yang namanya darah kental itu adalah akumulasi dari berbagai hal. Semua itu tidak terjadi secara singkat, tidak ujug-ujug, tapi bertahap, ya. Oleh karena itu, sekali lagi pemirsa, check up penting. Dan dari hasil check up itu, tentunya kita harus melakukan pola hidup yang sehat. Saya merasa bersyukur sekali. Pada satu hari gitu, kakakku telepon, "San, coba lihat di Metro deh." Karena di Metro itu ada satu teknologi laser yang katanya bagus. Kata dia, itu 3 tahun yang lalu. Ya, aku ikutin, terus aku cerita ke kakakku, bener kayaknya bagus. Terus akhirnya aku disuruh pakai dulu. Kemudian dia juga nyoba. Jadi kita berdua tiap hari bisa telepon-telepon, gimana kamu rasanya gimana? Gitu. Oh iya, anget kata badan kita. Jadi terus kalau aku kerasa kalau jalan lebih enteng gitu. Kalau dia tadinya sebelum pakai ini, dia tuh harus minum obat yang dimasukin di bawah lidah itu. Kalau misalnya dia mesti ke airport buru-buru atau dia mendadak melakukan gerakan yang kayak apa, Yang tiba-tiba. terus kerasa jantungnya nggak enak. Nah, sampai sekarang si obat itu utuh karena nggak pernah pakai lagi obat itu. Wah, gitu. Iya. senang loh kita dengarnya. Jadi perubahannya banyak yang dirasakan yang baik-baiknya ya. Iya. Kakaknya sudah merasakan, Bu Santi juga sudah merasakan. Iya. Mas Boyke nih tentang teknologi laser nih. Jadi teknologi laser ini Bu Santi sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1960-an. Dan ini adalah memang teknologi laser khusus untuk low level laser untuk darah. Ya. Nah, mengapa sampai Ibu Santi dan kakaknya juga tertolong? Jadi si teknologi laser ini kepada darah ini dia akan mencegah terjadinya penempelan-penempelan. Jadi kekentalan darah itu kan akibat penempelan-penempelan keping-keping daripada trombositnya ya, keping-keping darah. Nah, kemudian dicegah. Nah, yang sudah menempel-menempel itu nanti dilisis atau diuraikan. Akibatnya apa? Akibatnya aliran darah juga lancar. Mengapa kakaknya kan menjadi lebih tidak sesak? Karena ya mungkin aliran darah ke jantungnya juga menjadi lebih baik ya, sehingga dia tidak lagi menggunakan obat yang ditaruh di bawah lidah. Nah, kalau ibu kan merasa saya kok lebih anget ya sekarang, kemudian juga lebih seperti lebih bertenaga. Mengapa? Karena si teknologi laser ini juga nih Kang Ronald, dia itu akan mengaktifkan ada yang namanya bagian sel yang namanya mitokondria ya.
Si mitokondria ini fungsinya adalah menghasilkan energi yang dikenal dengan nama bio-ATP, adenosine triphosphate. Nah, jadi dia akan mengubah kolesterolnya Ibu Santi yang tinggi tadi, dan gula itu menjadi energi. Akibatnya apa? Akibatnya kadar kolesterol dan kadar gula darah turun, tapi energi Ibu menjadi bertambah. Ini terasa hangat dan jalan juga menjadi lebih bersemangat. Investasi daripada teknologi laser ini bukan hanya digunakan bisa dengan sendiri saja, bisa dengan kakak berbagi kalau serumah, juga bisa dengan suami, bisa dengan anak-anak. Karena itu kan investasi kesehatan, itu investasi yang paling penting. Betul sekali. Pemirsa, jangan remehkan yang namanya kolesterol yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, karena bisa berujung pada serangan stroke. Oleh karena itu, ambil keputusan sekarang untuk mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, konsumsi obat-obatan secara rutin jika memang dibutuhkan, dan Anda bisa memanfaatkan alat kesehatan yang tepat. Seperti dokter laser ini. Karena dokter laser adalah alat kesehatan yang telah terdaftar resmi di pemerintah yang menggunakan teknologi low level laser yang telah diteliti selama puluhan tahun, dan memang sudah banyak jurnal-jurnal ilmiah yang menyatakan bagaimana manfaat teknologi laser untuk kualitas darah kita. Sehingga kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, darah yang kental, bahkan gumpalan darah bisa dibantu untuk diatasi. Sehingga ujung-ujungnya apa? Bisa membantu mencegah stroke, membantu proses pemulihannya, dan juga mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang.